atau persen daripada sinar yang ditransmisikan dan diteruskan 100%. Kalau ada bakteri, maka sebagian sinar akan dihalangi, sehingga sinar yang diteruskan akan secara persentase akan berkurang. Tetapi sinar yang dihalangi akan meningkat. Jadi semakin banyak jumlah bakterinya, maka sinar yang dihalangi akan meningkat, sinar yang diteruskan akan berkurang. Semakin sedikit bakterinya, sinar yang diteruskan maksimal, sinar yang dihalangi nol, ya, jadi dia berbanding terbalik. Nah, kekeruhan biasanya kita baca yang namanya OD atau kepekatan optis. Jadi OD atau optical densitas, artinya bahwa pertumbuhan tertentu itu yang terbaca adalah sinar yang dihalangi. Di optical density adalah sinar yang dihalangi. Semakin banyak jumlah bakteri atau semakin tinggi OD atau optical densitas atau densitas optiknya, maka jumlah mikroba akan semakin banyak, ya. Nah, yang ini adalah yang saya sebutkan tadi, ini adalah yang kita sebut dengan teknik MPN secara langsung. Jadi mikroba itu ditumbuhkan di dalam suatu media, kemudian media itu akan disekor. Nah, misalkan kita menggunakan 5 tabung. 5 tabung reaksi itu 5, yang nanti kombinasinya adalah kalau tabungnya positif 5, yang pengenceran berikutnya tidak ada yang positif, kemudian yang berikutnya tidak ada positif, maka jumlahnya adalah kira-kira 23 MPN. MPN ini artinya most probable number, jadi jumlah yang paling mungkin. Ini tidak tepat sama sekali. Tetapi untuk penghitungan cepat, orang sangat menyukai ini, terutama bagaimana menghitung misalkan E. coli pada air. Jadi E. coli pada air itu dihitung MPN-nya sehingga adik-adik tahu berapa jumlah sel per mililiter, 100 ml. Kemudian berikutnya adalah di strik atau digores di media EMBA seperti tadi kan. Jadi E. coli akan nampak berwarna hijau metalik kalau ditumbuhkan di EMBA. Tapi harus pastikan dulu dia jumlah MPN-nya berapa. Nah, sehingga ini namanya pengenceran bertingkat tadi. Misalkan di pengenceran yang 5 tabung pertama itu ada positif 5, tabung 5 tabung berikutnya positif 3, ini pengenceran 1 mili, ini 1 mili, kemudian yang berikutnya adalah 0,1 mili, yang berikutnya adalah 0,01. Jadi dia pengenceran bertingkat. Nah, kalau ini positif 5, kemudian yang berikutnya positif 3, kemudian pengenceran terakhir positif hanya 1 dari 5 tabung, maka dia jumlahnya adalah 110. Ini angka 5 ini kombinasi terus. Jadi 5, 3, 5, 2, 0, 5, 2, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 0, 5, 3, dan seterusnya. Jadi 5, 0, 0, 5, 0, 1, 5, 0, 2, begitu seterusnya. Jadi banyak 5-nya. Nah, banyaknya jumlah yang positif itu nanti bisa dilihat di tabel. Jadi adik-adik hanya menumbuhkan berapa jumlah yang positif dia di tabelnya gitu. Jadi tidak melihat mikroba secara langsung. Ini kok kecil ya. Ini yang tadi ya teknik samplingnya. Jadi kalau adik-adik gunakan samplingnya alat-alat tertentu dengan teknik tertentu. Jadi teknik sampel menentukan cara kita melakukan sampling. Jadi saya kira untuk hari ini sampai sekian dulu deh ya. Saya ada rapat sebentar ada rapat pimpinan. Nanti contoh ini nanti minggu depan ya, sama dengan yang di kelas B kemarin ya. Jadi tidak banyak, tapi adik-adik memerlukan pemahaman yang cukup harus memadai ya, karena nanti menghitung jumlah mikroorganisme. Nah, kemudian
Saya ingatkan sekali lagi, minggu depan itu sebagian waktunya untuk presentasi, sebagian waktunya untuk contoh menghitung, mungkin 10 sampai 15 menit di contoh menghitung. Kemudian sebagian waktunya untuk merespon pertanyaan di chatting dan email ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tolong di email ya. Jadi kalau ada pertanyaan mohon dikirim email, dikumpulkan di Korti, kemudian Kortinya mengemail ya, dikompilasi menjadi satu ya. Jadi buat file Microsoft file Word-nya, kemudian pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi biar sekali saya memberikan masukan, memberikan feedback ya. Tuh. Jadi untuk hari ini saya kira itu dulu deh ya. Jadi pertanyaan mohon di saya akhiri deh ya. Nah, nanti lihat channelnya jadi di